Cerita dimulai dengan seorang kapten berdarah-darah yang datang ke toko sambil membawa mainan monyet rusak. Saat ia menyebutkan bahwa monyet itu tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba mainan tersebut memainkan jenderangnya dan hal-hal aneh pun terjadi. Tali-tali terputus, benda-benda bergerak sendiri, dan sebuah anak panah tiba-tiba melesat, membunuh sang penjaga toko tanpa sempat berteriak. Ternyata monyet ini membawa kutukan. Setiap kali genderangnya ditabuh, nyawa seseorang akan melayang. Sang kapten yang sadar akan bahayanya akhirnya membakar mainan tersebut, tapi monyet itu justru tertawa jahat seolah belum selesai membuat kekacauan. Bertahun-tahun kemudian, di tahun 1999, dua saudara kembar bernama Hal dan Bell menemukan kotak peninggalan ayah mereka yang berisi seragam militer dan mainan monyet yang sama. Karena penasaran, mereka memutar kunci monyet itu tapi tidak terjadi apa-apa. Mereka menganggap mainan itu sudah rusak dan meninggalkannya. Namun keesokan harinya saat makan di restoran bersama ibu mereka, Hal mendengar suara jenderang yang sama. Tiba-tiba pisau melayang dan menebas leher seorang pengasuh. Semua orang mengira itu kecelakaan, tapi Hal merasa ini semua ada hubungannya dengan monyet tersebut. Dari sinilah petualangan mencekam mereka dimulai. Kutukan sang monyet ternyata belum berakhir dan kini meneror keluarga sang kapten. Mampukah Hal dan Bell menghentikan kutukan mematikan itu sebelum semakin banyak korban berjatuhan? Hal dan Bell harus menghadapi kenyataan pahit setelah pengasuh mereka meninggal secara tragis tepat di depan mata mereka. Ibu mereka mencoba menjelaskan bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan, tetapi kejadian ini justru memicu peristiwa mengerikan berikutnya. Hal merasa ada sesuatu yang janggal dan mulai curiga pada mainan monyet misterius di rumahnya. Dia percaya bahwa suara genderang dari monyet tersebut memiliki hubungan dengan kematian pengasuh mereka. Namun, Bell malah menertawakan Hal dan menyebarkan cerita itu ke sekolah, membuat Hal semakin kesal. Dalam kemarahannya, Hal memutar kunci monyet tersebut dan tanpa sadar mengutuk saudaranya sendiri. Namun justru ibu mereka yang tiba-tiba mengalami pendarahan hebat dan meninggal. Hal sadar bahwa mainan monyet itu benar-benar membawa kutukan. Dengan penuh penyesalan, dia mencoba menghancurkannya. Tetapi monyet itu tetap utuh dan kembali muncul di rumah mereka. Bell, yang masih tidak percaya, menantang Hal untuk membuktikan kutukan tersebut. Hal pun kembali memutar kunci monyet itu, dan kali ini paman mereka yang menjadi korban, meninggal mengenaskan saat menunggang kuda. Kejadian ini akhirnya menyadarkan Bell akan bahaya yang sebenarnya. Untuk menghentikan malapetaka, mereka mengubur monyet itu di dalam tanah, dan berharap kutukannya berakhir. It's back. It must be vanquished. Why don't you vanquish it, huh, Bell? Setelah 25 tahun, Hal menjalani hidup sederhana sebagai penjaga toko, menjauh dari masa lalunya dan memutuskan hubungan dengan saudaranya Bell. Namun, ketenangan itu berantakan saat ia mendengar kabar mengejutkan. Mantan istrinya berusaha mengambil hak asuh putranya Pete. Ingin menghabiskan waktu terakhir bersama anaknya, Hal mengajaknya melakukan perjalanan darat yang penuh kenangan. Di tengah perjalanan, mimpi buruk kembali menghantuinya. Sosok ibunya muncul dalam wujud mengerikan, bersama seekor monyet misterius yang tampaknya membawa kehancuran. Sementara itu, orang-orang di sekitar Hal mulai mengalami kejadian tragis. Seorang wanita terbakar hidup-hidup di rumahnya, papan reklame menjadi alat pembunuh, dan seorang gadis tak sengaja tersengat listrik di kolam renang. Saat semuanya semakin kacau, Hal menyadari satu hal, monyet itu kembali. Monster dari masa lalunya telah muncul lagi, menyebarkan teror yang tak terhentikan. Kini, Hal dan Bell harus mengesampingkan perbedaan mereka dan mencari cara untuk menghentikan kutukan yang mengincar mereka. Akankah Hal berhasil menghancurkan monyet itu sebelum lebih banyak nyawa melayang, atau justru ia sendiri yang akan menjadi korban berikutnya? Setelah bertahun-tahun mencoba melupakan masa lalunya, Hal dihadapkan pada ketakutan terbesarnya. Mainan monyet itu kembali. Mimpi buruknya menjadi nyata ketika kecelakaan-kecelakaan aneh mulai terjadi di sekitarnya. Saat Hal dan putranya, Pete, mengunjungi rumah lama keluarganya, mereka menemukan bahwa barang-barang bibinya telah dilelang, termasuk mainan monyet misterius. Kematian demi kematian terus terjadi, mengisyaratkan bahwa kutukan lama telah bangkit kembali. Di tengah pencariannya, Hal mengetahui bahwa mainan monyet itu ada di tangan saudaranya Bell. Namun Bell bukanlah sekadar korban. Dia telah menjalin hubungan berbahaya dengan benda terkutuk itu. Dipenuhi dendam, Bell memasang perangkap untuk Hal, percaya bahwa semua tragedi hidupnya adalah ulah saudaranya. Apakah Hal bisa menghentikan mainan monyet itu sebelum lebih banyak nyawa melayang? Atau justru Bell yang akan menyeretnya ke dalam kehancuran? Seorang pria berusaha menemukan kembali mainan monyet yang hilang, yang akhirnya ia temukan di rumah bibinya setelah dibeli dari gadis lain. Ketika ia melihat Hal dan putranya, Pete, di rumah itu, ia mengancam mereka dengan todongan senjata dan memerintahkan Pete untuk mengambil mainan monyet dari rumah Bell. Pete berhasil mendapatkan mainan monyet, tetapi tanpa sadar ia dipaksa Bell untuk memutar kuncinya. Segera setelah itu, pistol terlepas dari tangan ayahnya dan peluru mengenai sarang lebah, menyebabkan lebah-lebah menyerang dan membunuh Bell. Hal menyadari bahwa mainan monyet telah diaktifkan dan mencoba menghentikan kekacauan yang terjadi, namun ia terjebak dalam perangkap di rumah Bell yang berujung pada pertarungan sengit. Ketika monyet mulai memainkan drum, kota mulai mengalami kehancuran besar. Atap rumah Bell runtuh menewaskannya. Api menyebar di berbagai tempat, menandakan kehancuran kota yang tak terhindarkan. Hal dan Pete berhasil melarikan diri dan memutuskan untuk membawa mainan monyet bersama mereka agar kehancuran di masa depan bisa dikendalikan. Saat mereka meninggalkan kota, mereka melihat seorang penunggang kuda misterius, simbol kematian dan akhir dari kota yang hancur.